Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Bapak Iwan Fahri Cahyadi, SPMM. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai diskusi dari kelompok kami dengan tema hubungan perusahaan dengan masyarakat. Langsung saja, poin A. Pengertian hubungan perusahaan dengan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut, atau berbagai cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan komunitas atau masyarakat di tempat mereka menjalankan usahanya, atau yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Komunitas yang dimaksud di sini adalah mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan. Kelompok-kelompok tersebut bisa terdiri atas karyawan, pemegang saham, pelanggan, khalayak atau orang-orang yang tinggal di sekitar organisasi, pemasok, perantara, pemerintah, serta media massa. Dalam pelaksanaannya, hubungan masyarakat dapat dilakukan oleh individu dari suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga formal dalam bentuk biro, departemen, maupun seksi hubungan masyarakat dalam struktur organisasi. Hubungan masyarakat akan berjalan efektif apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, direncanakan dengan baik, didukung dengan anggota komunitas. Hubungan dengan masyarakat memiliki dua tingkatan nilai. Yang pertama, ada yang hanya sebatas sumbangan dana atau donasi dari perusahaan, dan yang kedua adalah perusahaan sebagai pencipta nilai yang memberdayakan serta memajukan masyarakat yang dituju dalam berbagai aspek. Kedua tingkatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dan dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan berbeda oleh perusahaan. Namun, jika dilihat ingin mencapai hubungan yang kuat dengan masyarakat, maka seharusnya perusahaan sebagai pencipta nilai, selain berjangka panjang juga dapat membentuk komunitas yang loyal dan mendukung setiap kegiatan yang dijalankan perusahaan. Walaupun dana yang harus dikeluarkan lebih besar, namun hasil yang akan diperoleh akan sama atau bahkan lebih besar dari investasi yang dikeluarkan. Poin selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Era. Selanjutnya, kegiatan hubungan perusahaan dengan masyarakat dari sisi pemasaran public relations atau hubungan masyarakat adalah berbagai program untuk mempromosikan, melindungi citra perusahaan dari masing-masing produknya. Daya tarik hubungan masyarakat didasarkan pada sifat khusus. 1. Kredibilitas yang tinggi. 2. Kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. 3. Dramatisasi, yaitu hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. Selanjutnya, poin C, strategi membangun hubungan perusahaan dengan lingkungan masyarakat. Menjaga hubungan dengan semua pihak menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Menjaga hubungan bukan hanya sebatas hubungan internal perusahaan, namun menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan eksternal juga harus dibina. Disinilah dibutuhkan peran seorang public relations untuk merangkai strategi guna menjaga hubungan yang baik dengan pihak internal maupun eksternal. Pihak internal maupun eksternal, dengan begitu, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publik eksternalnya, sehingga dapat menimbulkan citra baik atas perusahaan di mata publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Selanjutnya, tujuan perusahaan terhadap hubungan masyarakat. Pelaksanaan hubungan masyarakat dipandang sebagai suatu kesatuan dengan perusahaan yang memberikan manfaat timbal balik. Dan hubungan timbal balik itu bukanlah selalu berarti bahwa komunitas adalah kumpulan orang yang saling berbagi dalam memanfaatkan suatu fasilitas saja. Namun, komunitas adalah masyarakat sekitar perusahaan yang saling berinteraksi dan saling mendukung akan jalannya kegiatan perusahaan. Tujuan diadakannya hubungan masyarakat menurut
MOR sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat atau komunitas mengenai kebijakan perusahaan. Yang kedua, memberikan penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan atau tanggapan negatif bagi masyarakat sekitar perusahaan. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada lingkungan melalui organisasi atau perusahaan setempat. Yang keempat, mendukung program-program kesehatan. Yang kelima, mendukung kegiatan olahraga, budaya, dan kreasi. Apabila tanggung jawab sosial atau tujuan perusahaan dilaksanakannya dengan benar, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Adapun tanggung jawab sosial sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberikan kepada kreditor.